Pada tahun 1868, di Jepang terjadi perang antara pasukan pemerintahan pendukung Kaisar Mutsuhito Meiji melawan pasukan pendukung Shogun Tokugawa. Pertempuran ini berawal dari perintah Kaisar untuk mengembalikan kekuasaan para shogun yang pada masa itu menjadi raja-raja kecil di Jepang. Kaisar memerintahkan semua shogun harus tunduk dan mendukung kekaisaran secara penuh. Pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Toba Fushimi. Dan ini awal dari dimulainya restorasi Meiji yang akan membawa Jepang menjadi negara yang diperhitungkan dunia internasional. Terlihat seorang samurai berbaju putih yang sudah berlumuran darah mencari seseorang yang disebutnya sebagai Batosai Sang Pembantai. Dia terus berjalan di tengah medan peperangan sambil terus membunuh musuh yang menghadang jalannya dengan mudah. Si baju putih ini adalah Saito Hajime, salah satu samurai yang sudah mendukung pemerintahan baru. Di sisi lain, seorang pemuda berambut panjang tengah membantai musuh-musuhnya dengan sebilah pedang. Ilmu pedang pemuda ini sepertinya tidak kalah dengan si baju putih tadi. Setelah membunuh musuh-musuh mereka dengan mudah, akhirnya kedua orang ini bertemu di tengah medan perang. Ketika mereka berdua bersiap-siap untuk bertempur, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengatakan bahwa kelompok Nishiki telah memenangkan pertempuran. Ketika mendengar teriakan itu, pemuda berambut panjang tersebut terlihat merenung. Kemudian akhirnya beranjak meninggalkan medan pertempuran. Akan tetapi, belum jauh dia berjalan, Saito Hajime menemukan dan memanggilnya. Ternyata pemuda berambut panjang ini adalah Kenshin Himura, yang dijuluki sebagai Batosai Sang Pembantai. Tokoh utama dalam cerita ini, teman-teman. Saito Hajime tetap menantang Batosai walaupun pertempuran sudah berakhir. Tetapi Batosai menancapkan pedangnya ke tanah sebagai isyarat bahwa dia sudah tidak berminat bertarung lagi. Kemudian Batosai pergi meninggalkan Saito tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saito cuma bisa melihat kepergian Batosai tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya pertempuran pun usai, yang tertinggal hanyalah mayat-mayat bergelimpangan di tengah hutan yang tadinya merupakan medan pertempuran. Tiba-tiba dari tumpukan mayat itu bangkit sesosok tubuh yang kemudian berdiri dan berjalan perlahan-lahan. Tanpa sengaja sosok misterius ini menemukan pedang milik Batosai yang tertancap di tanah. Hai guys, welcome to our channel Basi Bahas Sinema. Di channel ini kita bakal bahas nih teman-teman film-film keren yang pastinya worth it buat kalian tonton, mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan notif karena nantinya kita bakal bahas segudang film keren lainnya. Stay tune! Kali ini kita akan membahas episode pertama dari film trilogi Rurouni Kenshin. Film ini diangkat dari sebuah anime sukses karya Nobuhiro Otsuki berlatar belakang di awal restorasi Meiji di Jepang. Ceritanya tentang seorang mantan samurai pembunuh yang ingin bertobat dan menebus kesalahannya di masa lalu dengan menolong orang-orang yang membutuhkannya. Dia bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Oleh karena itu, dia membawa sebuah pedang katana yang cukup aneh. Pedang itu bermata terbalik. Sisi tajam menghadap ke penggunanya dan sisi tumpul menghadap keluar. Pedang ini dikenal sebagai Sakabato Kaguchi. Bagaimanakah kisah petualangan sang mantan samurai ini? Mari kita saksikan bersama. Beberapa waktu setelah dimulainya restorasi Meiji, terjadi pembunuhan berantai terhadap polisi. Si pembunuh selalu meninggalkan pesan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Batosai Sang Pembantai. Akan tetapi Saito Hajime yang mengenal Batosai tidak percaya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Batosai. Mayat-mayat itu mengalami luka yang berbeda dari jurus-jurus yang dimiliki oleh Batosai Sang Pembantai. Di sebuah pasar sedang ada pesta rakyat menyambut keberhasilan pembangunan dan perubahan hukum yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Masyarakat menyambut perubahan ini dengan sukacita, karena merasa hak-hak mereka sebagai orang kecil lebih terlindungi dibandingkan dengan masa kekuasaan para shogun. Terlihat seorang pemuda bertopi caping melenggang dan ikut menyaksikan keramaian. Dia terus berjalan sampai pada sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa Batosai adalah buronan pemerintahan. Dia terkejut membaca pengumuman itu karena dia adalah Kenshin Himura, Batosai Sang Pembantai. Dia heran kenapa dia jadi buronan sementara dia merasa tidak pernah melanggar hukum. Belum hilang keterkejutan Kenshin, tiba-tiba muncul seorang gadis mengancungkan sebuah pedang kayu. Gadis itu adalah Kaoru Kamiya, penerus dojo Kamiya Kanshinryu. Gadis itu tiba-tiba menyerangnya karena ciri-cirinya sangat mirip dengan buronan yang dicari pemerintah. Kenshin menghindar seadanya tanpa memperlihatkan keahliannya menggunakan pedang. Kemudian dia pura-pura terjatuh sehingga si gadis merasa Kenshin bukanlah orang yang berbahaya. Kenshin mengaku sebagai seorang pengembala biasa.
Kemudian ia memperlihatkan pedang katananya yang bermata terbalik. Pedang itu memiliki sisi tajam yang menghadap ke penggunanya dan bagian tumpul menghadap ke depan. Artinya si pengguna tidak bisa melukai orang lain dengan pedang itu. Kaoru heran melihat pedang itu dan akhirnya pergi meninggalkan Kenshin. Sementara itu, Saito Hajime selaku kepala polisi pergi menemui seorang bangsawan bernama Takeda Kanryu. Saito mencurigai Takeda memiliki keterlibatan dengan pembunuhan para polisi 6 bulan terakhir ini. Saito mencurigai Takeda memiliki bisnis opium di balik keberhasilannya menjadi salah satu orang terkaya di Tokyo. Takeda tidak takut kepada Saito karena di zaman Kaisar Meiji tidak boleh melakukan penangkapan tanpa bukti. Sementara Saito tidak memiliki bukti apapun tentang keterlibatan Takeda. Saito pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mengancam akan membuka kedok Takeda dan menyeretnya ke penjara. Lalu Saito pergi dari kediaman Takeda. Takeda masuk ke dalam kediamannya dan mendapat kabar bahwa ahli pembuat opiumnya yang bernama Takani Megumi ternyata sudah melarikan diri. Takeda marah sekali. Dia menyuruh anak buahnya yang dipanggil sebagai Batosai untuk menangkap Megumi. Batosai tidak boleh membunuh Megumi karena Takeda masih membutuhkan keahliannya dalam membuat opium. Ternyata Megumi melarikan diri ke kantor polisi dan meminta polisi melindunginya. Ketika sedang menerima laporan Megumi, terjadi keributan di luar ruangan. Para polisi pun berlarian menuju tempat keributan. Megumi yang penasaran dengan apa yang terjadi ikut berlari menuju pusat keributan tersebut. Alangkah terkejutnya Megumi ketika melihat apa yang terjadi. Dia melihat Batosai sedang membantai para polisi dengan sebilah pedang. Batosai memiliki ilmu Shin no Ipoi, semacam ilmu hipnotis yang mempengaruhi rasa ketakutan lawannya dengan mudah terus membantai para polisi yang menghalangi jalannya. Megumi segera melarikan diri dengan tujuan bersembunyi. Dia lari ke dalam ruangan dan berusaha mengunci pintu dari dalam. Setelah membantai para polisi, Batosai mencari keberadaan Megumi di sana. Dia sampai di ruangan yang dikunci, tapi dia melihat jendela terbuka. Dia sadar kalau Megumi sudah melarikan diri. Tak jauh dari kantor polisi, Kaoru yang sedang bermain melihat tubuh seorang polisi yang berlumuran darah terjatuh dari jembatan di atasnya. Dia melihat seseorang lewat di atas jembatan. Orang itu memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan Batosai sang pembantai yang sedang dicari oleh pihak pemerintah. Dengan gagah berani, Kaoru menantang Batosai dengan pedang kayunya. Tapi dia bukanlah tandingan Batosai. Dengan sekali gebrakan, Batosai berhasil menjatuhkan Kaoru. Ketika Batosai sudah mengangkat pedang untuk membunuh Kaoru, tiba-tiba saja datang seorang pemuda mendorong Kaoru menjauh. Pemuda itu ialah Kenshin Himura. Ia mengembalikan sapu tangan Kaoru yang terjatuh ketika mereka bertemu di dekat papan pengumuman. Batosai yang merasa diacuhkan Kenshin pun akhirnya bertanya kepada Kenshin, "Siapakah kau?" Kenshin menjawab bahwa dia hanya orang yang kebetulan lewat. Kenshin balik bertanya, "Kaukah yang menyebut diri sebagai Batosai?" Tapi Batosai tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah memperhatikan bekas luka di pipi Kenshin. Sepertinya Batosai mengenali Kenshin. Ketika Batosai mengangkat kepalanya, Kenshin melihat mata Batosai memancarkan aura hipnotis. Tapi hipnotis itu tidak berhasil mempengaruhi Kenshin. Kenshin membawa Kaoru melarikan diri tepat ketika sekelompok polisi datang ke tempat itu. Ketika polisi menghampiri Batosai, dia mengatakan bahwa Kenshin yang melarikan diri itu adalah Batosai, sang pembantai. Polisi langsung mengejar Kenshin dan Kaoru yang melarikan diri. Akhirnya, Kaoru membawa Kenshin untuk bersembunyi di dojo Kamiya Shinryu. Sesampainya di dojo, Kaoru bukannya berterima kasih, malah mengatakan bahwa Kenshin seharusnya tidak perlu menolongnya, karena dia tahu bagaimana cara menjaga diri. Kenshin yang mendengar pernyataan Kaoru itu malah tersenyum karena merasa lucu melihat sikap Kaoru. Kenshin lalu melihat-lihat sekeliling dojo. Kaoru menjelaskan bahwa dulu di dojo ini banyak murid-murid yang ingin berlatih bela diri, tapi ayahnya meninggal. Dan setelah terjadi pembantaian oleh Batosai dari 6 bulan yang lalu, maka murid di dojo itu pulang ke rumah masing-masing sehingga di dojo hanya tinggal Kaoru dan adiknya. Kaoru menceritakan bahwa Shinryu Kenjutsu memiliki prinsip pedang adalah untuk melindungi bukanlah untuk membunuh. Sehingga dia tetap berusaha untuk melestarikan dojo tersebut. Kenshin yang mendengar cerita Kaoru membenarkan dan menyuruhnya berhati-hati. Karena dojo Kamiya sangat bergantung kepada Kaoru. Kemudian Kenshin pergi meninggalkan dojo. Keesokan paginya ketika Kaoru dan adiknya Yohiko sedang membersihkan dojo, datanglah sekelompok orang yang mengatakan bahwa mereka akan membeli dojo Kamiya. Tentu saja Kaoru tidak mau menjual dojo peninggalan ayahnya. Tetapi orang-orang itu tidak peduli dan mulai merusak dojo Kamiya. Yohiko yang tidak terima melihat perlakuan orang-orang tersebut menyerang mereka dengan pedang kayunya. Tapi Yohiko yang masih anak-anak itu dengan mudah ditangkap oleh mereka.
Kouru pun tidak berdaya menolong adiknya. Orang-orang itu mengatakan mereka tidak akan diganggu kalau mau menyerahkan dojo Kamiya dengan sukarela. Mereka lalu membuli kakak beradik yang tidak berdaya itu. Mereka mengatakan bahwa dojo Kamiya merupakan tempat berlatihnya para pembunuh berpedang. Tiba-tiba seorang anggota kelompok itu terlempar dan pingsan. Pemimpin kelompok itu sangat terkejut melihat ke arah datangnya anak buahnya yang terlempar tadi. Mereka melihat Kenshin muncul dengan berjalan santai ke arah mereka. Pemimpin kelompok bertanya, "Siapakah kau?" Tetapi Kenshin tidak menjawab, malah mengatakan bahwa pedang hanyalah sebuah alat, manusialah yang membunuh. Orang-orang itu lalu menyerang Kenshin karena telah ikut campur urusan mereka, tapi Kenshin bukanlah lawan mereka. Kenshin dengan mudah menjatuhkan mereka semua tanpa menjaput pedangnya. Kakak beradik Kouru dan Yohiko sangat terkejut melihat kemampuan Kenshin menjatuhkan banyak orang yang menggunakan pedang hanya dengan tangan kosong saja. Kenshin terus berjalan masuk ke dalam dojo. Dia mengambil pedang kayu yang dipakai untuk latihan dan menggunakannya untuk menjatuhkan mereka itu. Setelah pedang kayunya patah, Kenshin mencabut pedangnya dan mengatakan bahwa Batosai sang pembantai memiliki jurus Hiten Mitsurugi yang memang diciptakan untuk menjatuhkan banyak orang. Kenshin mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh orang karena pedangnya memiliki mata yang terbalik. Kenshin hanya berniat menjatuhkannya. Antara takut dan malu, orang-orang itu berusaha membunuh Kenshin. Kenshin dengan mudah mengalahkan pemimpin rombongan itu. Ketika semua orang itu telah dibuat pingsan, datanglah para tetangga melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut melihat banyak mayat di dojo Kamiya. Tapi Kouru menjelaskan bahwa orang-orang itu tidak mati. Mereka hanyalah pingsan dan mereka adalah pengacau yang ingin merusak dojo. Tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap Kenshin yang dianggap telah membuat keributan. Kenshin tidak melawan dan membiarkan dirinya ditangkap. Sebelum polisi membawanya, Kouru bertanya, "Siapakah namamu?" Kenshin mengatakan bahwa namanya adalah Kenshin Himura. Kouru terkejut karena dia menyadari bahwa arti nama Kenshin Himura adalah hati pedang. Kemudian polisi-polisi itu membawa Kenshin dan memasukkannya ke penjara. Di penjara ia dikunjungi oleh kepala polisi Saito Hajime. Saito langsung mengenali Kenshin sebagai Batosai sang pembantai karena melihat bekas luka di pipi Kenshin. Akhirnya Saito membawa Kenshin keluar dari penjara tersebut. Seorang pemuda yang mendengar Saito menyebut nama Batosai sang pembantai melihat kepergian Kenshin mengikuti Saito Hajime keluar dari ruangan itu. Saito membawa Kenshin ke sebuah ruangan. Ternyata di sana sudah menunggu mantan shogun Yamagata yang sekarang sudah mendukung pemerintahan Kaisar Meiji. Yamagata mengatakan menghilangnya Kenshin selama 10 tahun terakhir menegaskan bahwa Kenshin memegang sumpahnya untuk tidak membunuh lagi. Yamagata juga mengatakan keamanan negara merupakan tanggung jawab kepala polisi Saito Hajime yang sudah berganti nama menjadi Fujitagoro. Yamagata meminta Kenshin membantu kepolisian untuk memberantas peredaran opium dengan imbalan bahwa Kenshin akan diberikan kekebalan hukum dari negara. Kemudian Saito mengambil pedang Kenshin yang disita. Saito mengatakan bahwa pedang Kenshin yang bermata terbalik itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin bisa bertarung tanpa membunuh orang. Kenshin mengatakan bahwa dengan pedang itu dia bisa melindungi dirinya dan orang lain. Saito yang ingin membuktikan kata-kata Kenshin mengembalikan pedang itu dan menyerang Kenshin. Terjadilah pertarungan antara Saito dan Kenshin ketika hujan. Tetapi pertarungan itu dihentikan oleh Yamagata ketika melihat Kenshin terdesak. Akhirnya Yamagata meninggalkan Kenshin di tengah hujan. Ketika Kenshin keluar dari kantor polisi, dia melihat Kouru menunggunya di tengah hujan. Kouru mengucapkan terima kasih kepada Kenshin karena sudah membelanya. Kemudian Kouru mengajak Kenshin untuk kembali ke dojo Kamiya. Sesampainya di dojo Kamiya, Kouru memperkenalkan Kenshin kepada Yohiko dan mengatakan bahwa Kenshin akan tinggal di sana. Tiba-tiba muncullah Megumi yang ternyata disembunyikan oleh Yohiko di dojo itu. Kaoru terkejut dan tampak tidak senang, akan tetapi dia tidak tega mengusir Megumi. Untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Kenshin, Megumi mengajak mereka berempat makan malam di sebuah restoran di dekat dojo. Ketika mereka sedang bersantap, datanglah Takeda, Kenryu ke rumah makan itu. Megumi yang melihat Takeda langsung melarikan diri ke belakang. Sementara anak buah Takeda memberitahu bahwa dia melihat seorang jagoan yang mengalahkan banyak orang kemarin sore. Takeda mendatangi Kenshin dan menawarkan Kenshin untuk bekerja padanya dengan imbalan yang besar. Akan tetapi Kenshin menolaknya. Takeda menjadi marah dan mulai melecehkan Kenshin dengan uangnya. Kenshin tetap tenang dan mengembalikan uang itu kepada Takeda. Pada saat itu muncullah seorang pemuda yang sebelumnya melihat Saito mengeluarkan Kenshin dari penjara. 喧嘩屋の相良さんをつけだ。
Takeda bertanya apakah Sanosuke punya kemampuan. Sanosuke menjawab dia akan membuktikan dengan mengalahkan Batosai sang pembantai sambil menunjuk ke arah Kenshin. Semua orang terkejut mendengar nama itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Kenshin Himura adalah Batosai sang pembantai. Tapi Sanosuke mengetahui karena mendengar kata-kata Saito Hajime di penjara. Dengan percaya diri, Sanosuke mendekati Kenshin dan menantangnya bertarung. Kenshin yang sudah mulai kesal dengan kejadian-kejadian itu, akhirnya menerima tantangan Sanosuke. Sanosuke mengeluarkan senjatanya, pedang Zanbato yang berukuran sangat besar dan terlihat berat. Tapi ternyata Sanosuke bisa mengangkat pedang itu dengan sebelah tangan. Kenshin yang bukan tandingan Sanosuke hanya menghindar tanpa mencabut pedang. Sanosuke menjadi marah karena dia dipermainkan. Ia pun menyerang dengan membabi buta, tetapi tetap saja serangan tak bisa menyentuh Kenshin. Akhirnya Sanosuke sadar dia bukanlah lawan Kenshin. Dia meninggalkan pertarungan dan membubarkan orang-orang yang menonton. Keesokan harinya, Tokyo kembali dihebohkan oleh pembantaian para polisi oleh orang yang mengatasnamakan Batosai sang pembantai. Terlihat kepala polisi Saito sedang memeriksa mayat korban. Kemudian Saito mendatangi Kenshin dan mengatakan kemungkinan pembunuhnya adalah orang-orang yang dilepaskan Kenshin waktu penyerangan Dojo Kamiya. Karena Kenshin tidak membunuh mereka, maka orang lain yang tidak bersalah menjadi korban. Kenshin pergi menyendiri dan mulai merenungkan keputusannya untuk berhenti membunuh. Apakah sudah tepat keputusan untuk tidak membunuh walaupun yang dihadapinya adalah orang jahat? Sementara itu di dojo Kamiya, Megumi didatangi oleh tangan kanan Takeda Kanryu. Orang itu menyuruh Megumi untuk kembali kepada Takeda. Dia mengancam jika Megumi tidak mau, maka dia akan membuka rahasia Megumi kepada teman-teman barunya di dojo Kamiya. Keesokan harinya di sekitar dojo Kamiya terjadi kejadian aneh. Banyak orang jatuh sakit secara mendadak. Orang-orang ini seperti keracunan sesuatu. Penduduk sekitar dojo membawa keluarga mereka yang sakit ke dojo Kamiya untuk mencari bantuan. Seketika itu juga dojo Kamiya dipenuhi oleh orang-orang sakit dari sekitar dojo tersebut. Melihat itu, akhirnya Megumi mengaku bahwa dia adalah seorang dokter dan dia akan berusaha menyembuhkan para penduduk yang sakit tersebut. Megumi menyuruh Kenshin dan Kouru mencari obat-obat yang dibutuhkannya. Setelah beberapa lama mencari obat dan memberikannya kepada orang-orang yang sakit, akhirnya usaha mereka pun berhasil. Para penduduk yang sakit itu berhasil disembuhkan. Setelah para penduduk yang keracunan berhasil disembuhkan, Megumi duduk menyendiri di pinggir sungai. Kenshin datang dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Megumi mengatakan bahwa sebelumnya Kenshinlah yang harus jujur terlebih dahulu. Ternyata Megumi mengetahui bahwa Kenshin sebenarnya adalah orang yang dijuluki Batosai sang pembantai. Megumi sangat yakin karena mengenal bekas luka di pipi Kenshin. Akhirnya Kenshin mengaku bahwa dia benar adalah Batosai sang pembantai. Megumi pun akhirnya menceritakan bahwa selama ini ia bekerja untuk Takeda. Dia membuat opium yang dijual Takeda untuk menghasilkan kekayaannya. Pada malam harinya setelah berpikir, akhirnya Kenshin berniat mendatangi kediaman Takeda. Baru saja dia melangkah keluar dojo, tiba-tiba datanglah Sanosuke membawa pedang Zanbato. Sanosuke mengatakan dia ingin membantu Kenshin untuk menangkap Takeda. Baru saja mereka berdua mau melangkah pergi, Kaoru datang dengan tergopoh-gopoh mengatakan bahwa Megumi sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Ternyata Megumi kembali ke kediaman Takeda. Tentu saja Takeda senang melihat Megumi kembali. Tapi ternyata Megumi datang bukan untuk kembali kepada Takeda, melainkan untuk membunuhnya. Megumi menyerang Takeda dengan sebilah belati, tapi dengan mudah Megumi dilumpuhkan oleh anak buah Takeda. Ketika Takeda sedang melampiaskan kemarahannya pada Megumi, terdengar keributan di luar rumah. Keributan itu terjadi karena Kenshin dan Sanosuke yang menerobos masuk untuk mencari Megumi dan menangkap Takeda. Terjadilah pertempuran dua orang itu melawan 250 orang anak buah Takeda. Kenshin dan Sanosuke seperti berlomba untuk menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Pedang Zabato menderu-deru menghajar para anak buah Takeda. Kenshin pun dengan kelincahan jurusnya menumbangkan banyak anak buah Takeda. Anak buah Takeda mulai jeri menghadapi kedua lawan mereka. Tapi tiba-tiba Takeda memperlihatkan diri dari jendela lantai 2 dan mengatakan akan membayar mahal siapapun yang bisa membunuh Kenshin dan Sanosuke. Mendengar itu, para anak buah Takeda yang awalnya sudah takut kembali timbul semangatnya. Takeda dan kawan-kawannya pun mempersiapkan diri dengan senjata api. Kenshin dan Sanosuke tetap melakukan perlawanan dengan gagahnya sampai akhirnya semua anak buah Takeda berhasil dikalahkan. Mereka berdua masuk ke dalam kediaman Takeda Kanryu. Tapi rumah itu kosong.
Ketika sedang mencari-cari keberadaan Takeda dan Megumi, mereka berdua dihadang oleh salah satu orang andalan Takeda. Sanosuke mengambil kesempatan untuk menghadapinya dan menyuruh Kenshin terus mencari Megumi. Kenshin naik ke lantai 2, ternyata di sana sudah menunggu seorang bekas samurai yang menggunakan topeng. Kenshin bertanya siapa dirinya sebenarnya. Orang itu membuka topengnya. Terlihat di wajah sebelah kirinya ada bekas luka bakar. Kenshin merasa mengenali orang itu. Selagi Kenshin masih berpikir, orang misterius itu menyerang Kenshin dengan cambuk dan senjata api. Kenshin cukup kewalahan karena kalah jarak senjata, tapi dengan kelincahannya dia berhasil menghindari tembakan-tembakan dari orang misterius itu. Setelah berapa lama menghindar, akhirnya Kenshin berhasil memperpendek jarak dengan lawannya. Mereka pun bertarung dengan sengit. Orang misterius itu pun ternyata memiliki kemampuan menggunakan pedang yang bisa mengimbangi Kenshin. Pada suatu kesempatan, Kenshin berhasil menebas lawannya, tapi orang itu tidak terluka karena pedang katana Kenshin tidaklah tajam. Lawannya mengatakan kalau Kenshin tak akan bisa mengalahkannya tanpa membunuh. Kita kembali melihat keadaan Sanosuke. Dia menjadi bulan-bulanan oleh lawannya, tapi Sanosuke memiliki ketahanan bertarung yang luar biasa. Walaupun sudah berkali-kali dihajar, dia tetap bisa bertahan dan akhirnya pada satu kesempatan dia membanting lawannya hingga pingsan. Sementara di lantai atas pun Kenshin berhasil menebas perut lawannya dengan pedang katana tumpulnya. Walaupun tidak luka, tapi tebasan itu sangat menyakitkan, sehingga sang lawan tidak bisa berdiri lagi. Tak lama kemudian Sanosuke datang dan mereka melanjutkan untuk mencari Megumi. Mereka berdua sampai di depan sebuah pintu besar yang terlihat mewah. Ketika Kenshin akan membuka pintu itu, tiba-tiba ternyata di dalam ruangan, Takeda Kenryu sedang menunggu dengan senapan mesin model terbaru. Dia menghujani pintu masuk dengan tembakan, tapi Kenshin dan Sanosuke berhasil menghindar. Tapi karena senjata Sanosuke mengarah ke pintu utama, maka mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Tanpa diduga-duga, muncullah kepala polisi Fujita Goro. Dia mengatakan bahwa senjata seperti yang dipakai Takeda hanya untuk satu arah saja. Jadi Kenshin harus bisa mendatangi Takeda dari arah belakang. Mendengar itu, Sanosuke berinisiatif menyerah kepada Takeda dan Kenshin pun mengikutinya. Takeda yang merasa sudah menang menyuruh Kenshin meletakkan pedang katananya. Kenshin pun menurut. Takeda menyuruh mereka berdua membuka bajunya dan bersujud. Sanosuke pun membuka bajunya perlahan-lahan. Tiba-tiba dia melemparkan sebuah telur ke arah Takeda dan tepat mengenai kepala Takeda. Ketika Takeda lengah, mereka berdua berlari ke sisi ruangan yang berbeda. Takeda kesulitan untuk membidik keduanya sekaligus. Fujitagoro muncul dan memotong tali lampu hias sehingga jatuh di atas kepala Takeda. Takeda dengan sigap mengambil pistolnya, tapi Kenshin lebih cepat menghunuskan pedangnya pada Takeda. Kenshin memukulkan pedangnya ke arah kacamata Takeda sehingga terbelah dua. Takeda pun ditangkap dan dibawa oleh Fujitagoro, sementara Kenshin dan Sanosuke melanjutkan mencari Megumi. Kenshin sampai di belakang kediaman Takeda, ternyata di sana sudah menunggu seseorang samurai yang selama ini mengaku sebagai Batosai sang pembantai. Batosai juga sudah menawan Kouru. Rupanya ketika keributan tadi dia pergi ke dojo Kamiya dan menangkap Kouru. Batosai palsu itu membuka topi capingnya. Dia adalah Udo Jine, orang yang mengambil pedang yang ditancapkan di tanah oleh Kenshin 10 tahun lalu ketika akhir perang Toba Fushima. Jin-e memancing kemarahan Kenshin dengan menendang Kouru. Kenshin yang marah pun langsung menerjang Jin-e. Kemampuan mereka seperti berimbang, tapi kekuatan Kenshin tidak maksimal karena pedangnya terbalik. Jin-e menertawakannya dan mengatakan pedang Kenshin tidak ada gunanya. Dengan satu jurus tipuan, Jin-e berhasil menusukkan pedangnya ke tubuh Kenshin. Kenshin yang terluka menjadi kewalahan dengan serangan beruntun Jin-e. Kouru pun panik melihat Kenshin terluka. Kenshin pun kembali tersungkur terkena tendangan Jin-e. Jin-e pun belum puas karena merasa kemampuan Kenshin belumlah sepenuhnya. Dia bukanlah seperti Batosai sang pembantai yang dulunya amat ditakuti. Untuk memancing kemarahan Kenshin, Jin-e menyerang Kouru dengan tenaga dalam Sino Ipu sehingga Kouru tidak bisa bernafas. Kenshin menjadi marah sekali karena Jin-e melibatkan Kouru. Jin-e mengatakan pilihannya hanyalah Kenshin mau membunuh Jin-e atau membiarkan Kouru mati. Kenshin yang sangat marah kembali menyerang Jin-e. Mereka pun kembali bertarung. Tapi Kenshin yang sudah terluka bukanlah lawan Jin-e. Dia kembali tersungkur di samping Kouru. Jin-e masih mengatakan bahwa seharusnya Batosai sang pembantai memiliki kemampuan yang lebih baik.
Kenshin kembali bangkit dan menyerang Jin-e dengan lebih garang. Mereka kembali bertarung dengan sengit sampai akhirnya Kenshin berhasil memukul kepala Jin-e dengan pedangnya. Saking kerasnya pukulan itu, walaupun pedang katana Kenshin tumpul, tetap saja kepala Jin-e mengeluarkan darah. Kemudian Kenshin bersiap mengeluarkan jurus pamungkas. Kenshin mengarahkan jurus ini ke siku Jin-e. Akibatnya sendi sikunya hancur dan otot-otot di sekitar sendi siku rusak. Jin-e sudah tidak bisa lagi menggunakan pedang seumur hidupnya. Jin-e sudah kalah, tapi sihirnya pada Kouru masih melekat sehingga Kenshin memutuskan untuk membunuh Jin-e demi nyawa Kouru. Dia membalikan pedangnya menghadapkan sisi tajam katana pada Jin-e dan bersiap untuk menebas leher Jin-e. Tapi tiba-tiba Kouru berteriak dan menyuruhnya berhenti. Kouru bisa mengalahkan kekuatan sihir Jin-e karena dia tidak ingin Kenshin membunuh lagi. Kenshin yang terkejut berniat mendatangi Kouru, tapi Jin-e bangkit dan menghentikannya. Jin-e mengangkat pedangnya dengan tangan kiri untuk menebas Kenshin. Ternyata Jin-e malah membunuh dirinya sendiri dan mengatakan dia tetap mati walaupun Kenshin menginginkannya untuk hidup. Kemudian Jin-e pun tumbang. Kenshin pun membawa Kouru kembali. Di tengah jalan, ia dihampiri oleh Fujitsu Goro. Goro mengatakan Kenshin tidak akan bisa menegakkan keadilan tanpa membunuh. Kenshin menjawab, dalam setiap pembunuhan akan melahirkan dendam. Kenshin terus berjalan melewati Goro sambil menggendong Kouru yang masih lemah. Akhirnya pihak kepolisian pun menangkap Takeda Kenryu dan gerombolannya karena sudah melanggar hukum pengedaran opium. Keesokan harinya Kouru sudah mulai membaik di bawah perawatan Megumi. Dia terbangun di pagi hari dan tidak melihat Kenshin ada di dojo. Dia pun segera berlari keluar dojo karena merasakan Kenshin sudah pergi. Tapi langkahnya terhenti melihat Kenshin yang berdiri membawa keranjang sayuran. Ternyata Kenshin hanya keluar untuk mencari sayuran saja, teman-teman. Begitulah kisah pertama dari film Rurouni Kenshin ini. Menarik bukan? Tenang saja, masih ada 2 kisah lagi tentang Hitokiri Batosai yang akan kita bahas nantinya karena film ini merupakan trilogi. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet tanda lonceng agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan film kami selanjutnya.